Shalom jemaat Tuhan sekalian. Bersyukur hari ini kita bisa meneruskan akan pembelajaran firman Tuhan yang sudah sampai pada hukum yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhannya ya. Dari Keluaran 20 ayat 16 dan Ulangan 5 ayat 20 yang bunyinya sama persis. Ada di layar Anda dan mari kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Jemaat sekalian, saya percaya dan saya yakin betul bahwa semua orang akan sepakat kebohongan, dusta adalah salah. Merupakan dosa, pelanggaran. Sebab secara naluri, secara alami, akal budi kita itu kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Apapun yang menjadi agama atau kepercayaannya. Tetapi pada kenyataannya, sesuatu yang sebenarnya disadari secara umum oleh semua orang ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Biasanya gitu ya, dibandingkan membunuh, mending bohong apa bunuh? Bapak Ibu pernah bunuh atau pernah bohong? Bohong ya. Rasanya kita lebih, mayoritas kita bohong lebih sering. Ya amit-amit ya, jangan ada yang bunuh di sini. Saya percaya di sini nggak ada yang pernah membunuh kan ya. Tetapi kebohongan demi kebohongan itu dianggap ya sepele lah ya. Misalnya ya kita aja hamba Tuhan ditanya sudah makan belum? Oh sudah gitu ya. Dasarnya sebenarnya apa? Sungkan, ya sebenarnya sungkan. Padahal belum, bohong loh itu ya. Termasuk kadang saya ya gitu ya. Aduh maaf ya. Kadang-kadang anak-anak ditanya, udah belajar belum, udah ngerjain PR belum? Sudah, nah, terus main ya biasanya mereka gitu. Padahal belum. Demikian juga kadang-kadang ditanya, siapa yang melakukan ini? Dia, bukan aku, menuduh orang lain. Kebohongan-kebohongan yang dianggap kecil, yang dianggap sebagai sesuatu yang sepele dan umum dilakukan semua orang lah itu. Tetapi sebenarnya kebohongan itu mengakibatkan hal yang sangat buruk yang ditanggung oleh orang lain. Bahkan membuat orang lain menjadi kambing hitam. Jemaat sekalian, dusta sekali lagi bisa berakibat amat sangat buruk. Karena perkataan yang mungkin cuma beberapa kalimat yang kita ucapkan itu bukan berakibat sepele. Akibatnya atau dampaknya sangat besar. Gak heran ya Yakobus itu menyebut bahwa perkataan dari lidah atau mulut kita ini dampaknya seperti kemudi yang mengendalikan kapal yang sangat besar. Mau diombang-ambingkan seperti apa, tapi kemudi itulah yang mengendalikan kapal yang besar. Demikian juga lidah, mulut, perkataan orang. Itu oleh Yakobus digambarkan seperti api. Api yang cuma mungkin dari puntung rokok, itu hutan berhektar-hektar bisa terbakar. Dampaknya sedemikian besar, jemaat sekalian. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam bagian ini menyebut salah satu hal yang oleh Tuhan dianggap sebagai satu bagian yang penting untuk tidak dilanggar oleh umat, khususnya umat perjanjian di masa yang lampau dan kita umat Tuhan di zaman now atau zaman sekarang. Konteksnya di dalam perkataan Tuhan supaya tidak mengucapkan saksi dusta terhadap sesama memang merupakan satu perkataan yang biasanya diucapkan di dalam sebuah pengadilan. Di sebuah tempat yang resmi untuk mengadili. Dan sangat penting di sana di dalam zaman yang lampau, di zaman yang kuno itu satu-satunya jalan untuk mengetahui sebuah peristiwa. Itu ya lewat saksi. Bagaimana mungkin kalau misalnya zaman dulu yang gak ada CCTV gitu ya. Gak ada kamera-kamera pengintai, gak ada tes DNA. Tidak ada alat pendeteksi kebohongan. Gak ada juga kamera-kamera atau
yang perekam-perekam untuk penyadap. Tidak ada alat-alat video yang sangat canggih, bahkan kacamata pun ternyata bisa jadi kamera. Ya, atau alat-alat zaman sekarang yang begitu canggih sedemikian rupa. Zaman dulu nggak ada. Jadi mereka hanya mengandalkan seorang saksi yang memang sudah seharusnya saksi itu berkata dengan benar dan sejujur-jujurnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi zaman sekarang yang gitu canggih ya, kita tahu canggih banget. Itu orang misalnya nampilin gambar itu bisa diketahui ini editan atau ini asli. Atau video ini hasil editan atau ini asli, itu bisa diketahui. Luar biasa di zaman sekarang. Tetapi toh ternyata ya, itu tidak ngefek. Di zaman sekarang yang canggih, tetapi tetap ada banyak peristiwa. Nah tadi ada yang menyebutkan, ya mungkin jadi pikiran Anda sekarang. Yang peristiwa baru-baru ini ya, tahu ya, ada kepalsuan yang terjadi. Canggih loh padahal, CCTV-nya juga ada. Tapi toh bisa dipalsu kesaksiannya. Banyak peristiwa yang lain juga yang pernah terjadi. Perkataan yang tidak benar, kebohongan, dusta yang bisa melukai, merugikan orang. Demikian juga menghancurkan reputasi orang, mencemarkan nama baik orang. Dan melalui kebohongan-kebohongan ini, akibatnya bahkan ada yang menghilangkan nyawa orang. Jemaat sekalian, ngomong-ngomong soal mencemarkan nama baik, zaman sekarang ini bukan hal yang sepele juga. Ada UU ITE, kita pasti tahu ya. Makanya kalau pakai jempol, hati-hati. Sebab ada aturan yang mengatur bahwa orang yang mencemarkan nama baik, meskipun lewat tulisan, bukan ngomong langsung ya. Meskipun lewat tulisan zaman sekarang ini, itu hukumannya ya, paling lama itu dipidana penjara, paling lama 6 tahun, itu lama loh Bapak Ibu sekalian. Atau denda paling banyak 1 miliar. Ini bukan sesuatu yang ringan. Orang yang mencemarkan nama baik orang lain untuk menuduhkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya dan menghancurkan reputasi orang, itulah yang dihukum menjadi bagian dari hukum di negara kita ini. Cuma sekalian saya nggak bicara soal peristiwa yang sekarang-sekarang ini terjadi sebab saya lihat memang belum selesai kasusnya. Nanti ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa cek bagaimana peristiwa itu akhirnya disimpulkan. Tetapi saya mau menunjukkan kepada kita semua ada 3 artikel lawas. Tetapi ini pada waktu berapa tahun yang lalu itu sangat menggemparkan dunia peradilan. Karena ada 3 orang yang mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakkan di dalam hidupnya. Kita lihat ya. Ada 3 orang, saya contekan soal ceritanya panjang Bapak Ibu. Yang pertama, namanya Ricky Jackson. Mungkin Anda yang suka dengar-dengar berita luar negeri pernah melihat atau membaca atau mendengar kisahnya. Orang ini dijatuhi hukuman mati bersama dengan 2 orang temannya. Dinyatakan bersalah karena membunuh orang, gitu ya ceritanya. Saksinya adalah seorang anak laki-laki umur 12 tahun waktu itu. Pada tahun 1975, udah lama ya, udah lama. Tetapi anak yang berusia 12 tahun ini, yang menjadi saksi ini, setelah mengucapkan kesaksiannya kepada Ricky Jackson dan kawan-kawan, Ricky Jackson itu dijatuhi hukuman 39 tahun. Bapak Ibu jemaat sekalian. Bisa ditebak apa yang terjadi pada 39 tahun berikutnya? Saksi ini berkata, aku tuh dulu itu bohong. 39 tahun Bapak Ibu, kalau jadi Ricky Jackson ini ngamuk-ngamuk pasti ya. Jadi saksinya ini berkata gini ya, aku itu sebenarnya tidak menyaksikan pembunuhan itu. Aku sebenarnya ada di blok sebelah di dalam bus sekolah bersama teman-temanku kok. Loh, kok bersaksi itu loh.
Dan akhirnya Bapak Ibu bersyukur sekali Ricky Jackson bersama dengan temannya itu dibebaskan setelah mendekam di dalam penjara 39 tahun lamanya. Dan akhirnya negara bagian tempat mereka di US sana memberikan uang sebesar 13 miliar rupiah. Kalau dikeruskan zaman itu, kalau sekarang kira-kira 14,7 miliar rupiah untuk mengganti atau kompensasi dari 39 tahun kekeliruan yang dialami olehnya. Kalau Bapak Ibu milih mana? Di penjara 39 tahun dapat 14 M, lumayan ya. Kalau saya sih nama baik saya hancur padahal gara-gara kesaksian yang palsu dari saksi yang melakukannya. Lanjut, meskipun ganti rugi ini dialami oleh Ricky Jackson, ternyata peristiwa-peristiwa semacam ini tuh berulang terjadi. Ini yang kedua ya. Namanya Dante Sharpe, saya nggak bisa bacanya gimana ya. Dia adalah seorang pria yang pawaannya gagah gitu ya. Orang Afrika Amerika, sepertinya blasteran. Waktu dia berusia 19 tahun, dia dijatuhi hukuman penjara tahun 1995, beberapa tahun yang lampau. Setelah ada kesaksian dari seorang perempuan, anak perempuan berusia 15 tahun. Lalu anak perempuan ini bisa menceritakan dengan detail apa yang dia saksikan mengenai pembunuhan yang terjadi oleh orang ini. Dia ceritakan gini loh membunuhnya begini. Tetapi setelah orang ini, Sharpe ini mendekam di penjara selama 24 tahun, anak perempuan yang berusia 15 tahun yang kemudian sudah dewasa ini terus dia itu berkata, sebenarnya aku tuh nggak ada di situ. Kesaksiannya palsu. Loh kok bisa kamu menceritakan dengan detail apa yang terjadi waktu itu? Saya tuh lihat TV, berita-berita ya, saya kayak detektif gitu ya. Dia bikin kisah-kisah karangan. Dan dari orang-orang yang menyelidiki itu dia kan biasanya didikte gini ya, gitu. Dia menjawab, ya gitu. Dan kesaksiannya palsu. 24 tahun. Jemaat sekalian, padahal kesaksiannya hanya karangan semata. Dari saksi yang mengarang ini 24 tahun, orang ini dirugikan, harus mendekam di dalam penjara. Tetapi yang lebih parah lagi adalah ada seorang dokter ahli forensik yang pada waktu itu curiga, kok Isa ya? Arek ini kok Isa cerita kayak gini? Harusnya nggak mungkin. Kalau gini akibatnya begini. Orang forensik kan ngerti ya, kalau ini tuh akibatnya gini dan lain sebagainya. Dokter ini diam saja, jemaat sekalian. Ada kesalahan, dia diam. Dia nggak ngomong, ini salah loh. Ini ada sesuatu yang keliru di dalam kesaksian orang ini, enggak diem aja. Tetapi akibatnya orang ini divonis selama 24 tahun. Jadi tahun 2019 kemarin dia baru disampaikan bahwa dia tidak bersalah. Betapa celakanya kesaksian palsu ditambah dengan orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mengatakannya. Menghancurkan hidup orang selama 24 tahun. Dan seluruh hidupnya mungkin enggak banyak orang yang baca berita, enggak tahu orang ini sudah disampaikan enggak bersalah. Orang masih ngejar dia pembunuh, padahal bukan. Inilah akibatnya. Yang ketiga, jemaat sekalian, ada seorang pria di Amerika Serikat di Texas ya. Namanya Carlos de Luna. Ini ada fotonya ya, yang sebelah sini ini Carlos de Luna. Kalau dilihat sekilas mirip. Nah ceritanya Carlos de Luna ini podo namanya Carlos Hernandez. Wah, namanya mirip ya. Ini Carlos de Luna dituduh membunuh orang juga. Dan ada seorang saksi yang berkata, iya orang ini yang membunuh. Nah setelah sekian tahun ada orang yang mau menyelidiki kasus yang janggal ini, maka didapatilah bahwa sebenarnya bukan Carlos de Luna yang membunuh.
Setelah diselidiki, hari itu bajunya warnanya apa, ternyata kumisnya, kalau Carlos de Luna itu dicukur, kalau yang satu itu enggak dicukur, terus rambutnya bagaimana, akhirnya didapatilah bahwa sebenarnya yang melakukan bukan Carlos de Luna, tetapi sebenarnya adalah Carlos Hernandez. Celaka kata Bapak Ibu ini terjadi seperti ini karena seorang saksi yang berkata orang itu padahal bukan. Tetapi sayang sekali, Carlos de Luna kadung disuntik mati. Gimana Bapak Ibu? Saksi dusta, kesaksian bohong dan palsu, itu akibatnya bisa sedemikian besar. Di zaman sekarang kita juga pernah mendengar kisah, ada video seorang politikus dipotong-potong, sedemikian diprovokasi, disebarluaskan, dan akhirnya ada penghakiman yang tidak benar. Bahkan orang ini sudah pernah mendekam di dalam penjara. Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Ya kasusnya mirip kan. Dampaknya besar di dalam hidup seseorang. Tetapi sebetulnya peristiwa-peristiwa semacam ini bukan di zaman modern saja. Di Alkitab pun dicatat beberapa kali peristiwa-peristiwa macam ini terjadi. Di antaranya adalah Nabot. Jemaat sekalian mungkin yang sudah membaca kitab 1 Raja-Raja pasti pernah melewati bacaan tentang Nabot ini. Ceritanya Nabot ini punya sebidang kebun anggur yang tempatnya dekat sama istananya Raja Ahab. Raja Ahab itu siapa? Raja yang paling jahat di dalam Alkitab, yang karena istrinya Ratu Isabel adalah ratu juga yang paling jahat di dalam catatan firman Tuhan. Di mata Tuhan mereka berdua adalah orang yang jahat. Pada akhirnya Raja Ahab yang melihat kebun anggur, kok enak ya kalau sebelah istanaku ini ada kebun jadi milikku, mau tak jadikan kebun sayur katanya. Tetapi setelah dia menemui Nabot secara langsung, lalu raja ini berkata, Nabot, serahkan lahanmu, ladangmu kepadaku, karena aku mau bikin kebun sayur di sini. Lalu Nabot menjawab, ini raja loh yang ngomong, tapi ini Nabot ini berani menjawab karena kebun anggur itu milik pusaka nenek moyangnya, yang menurut aturan dari Tuhan, milik pusaka itu harus dipegang oleh generasi penerusnya. Maka dia menolak permintaan sang raja. Lalu Ahab ini apa yang terjadi? Ada yang tahu ceritanya? Aduh, raja ini memang raja yang gak tahu diri. Raja ini ngambek, Bapak Ibu. Dia kesal hati dan gusar. Dia berbaring di tempat tidur dan gak mau makan. Raja yang aneh bagi saya. Raja ini sampai akhirnya diolok-olok oleh ratunya, loh kamu itu kan raja, engkau kan berkuasa atas rakyat pada saat itu. Tetapi kemudian Isabel punya cara, yaitu dia menulis surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka di daerah tempat atau kotanya Nabot, dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara kumpulan rakyat pada waktu itu. Kemudian dia menyuruh tua-tua dan pemuka-pemuka itu untuk cari 2 orang dursila. 2 orang dursila ini pasti orang yang jahat dan tidak benar hidupnya. Untuk naik saksi terhadap Nabot. Dengan berkata Nabot itu sudah menghujat Allah, mengutuk Allah dan raja. Nah kita tahu ya, mengutuk Allah dan menghujat raja itu hukumannya dilempari batu sampai mati. Betul. Pada akhirnya Nabot karena kesaksian 2 orang dursila suruhan raja dan ratu jahat itu, dia pun dibawa keluar kota, dilempari batu sampai mati. Di hadapan Tuhan, sekali lagi, raja dan ratu ini berlaku jahat. Tidak cuma Nabot, Bapak Ibu sekalian.
ada pribadi yang sangat luar biasa. Yang hidupnya sekalipun tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ada orang-orang yang berupaya cari piye cara nih. Supaya orang itu bisa dihukum mati. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan mahkamah agama itu cari apa ya salah ya? Cari, nggak nemu kesalahannya. Memang Tuhan Yesus nggak pernah melakukan kesalahan. Tetapi mereka kemudian berupaya, nah ini catatan Alkitab nih ya. Berupaya untuk mencari kesaksian palsu. Loh, kesaksiannya bukan malah diluruskan tapi malah dicari yang palsu. Dengan harapan supaya Yesus bisa dihukum mati. Bahkan dengan segera. Jemaat sekalian, apa yang terjadi? Dicari-cari enggak nemu kesalahan. Disuruhlah tampil juga 2 orang yang akhirnya naik saksi. Kenapa 2 orang? Karena menurut catatan Alkitab harus 2 orang. Saksi itu harus 2 orang yang sepakat mengatakan hal yang sama. Maka 2 orang ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Mereka berpikir Tuhan Yesus akan menghancurkan bait Allah dan membangunnya selama 3 hari. Dipikir-pikir zaman itu enggak mungkin. Tuhan Yesus bukan kayak itu ya, Roro Jonggrang itu ya, yang bisa 1000 candi gitu ya. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Dia bisa tapi dia enggak mau melakukan itu. Salomo aja membangun bait Allah pada waktu yang zamannya dia 7 tahun, Bapak Ibu. Kemudian bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan oleh tentara Babel sehingga ya hancur. Dan bait suci yang kedua yang direnovasi, dirombak kembali itu zamannya Esra, itu membutuhkan waktu sekitar 21 tahun. Lalu bait Allah itu kemudian direnovasi lagi oleh Raja Herodes Agung. Kurang lebih 46 tahun, bahkan 46 tahun itu belum selesai. Ya bagi kita maklum toh, zaman itu belum ada alat-alat berat seperti sekarang. Belum ada peralatan-peralatan canggih yang bisa menolong orang untuk ngangkut misalnya kayak semen, batu segala macam. Orang gereja kita aja loh, berapa tahun pembangunan? 2 tahun, didukung ya nanti ya. Pembangunan bait Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan gedungnya. Secara gedung orang gak mungkin bisa membangun selama 3 hari lalu selesai. Yang Tuhan maksud sekali lagi bukan fisiknya. Tetapi yang Tuhan maksud adalah dirinya sendiri. Kita tahu setelah 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Dari saksi yang tidak ngerti maksud Tuhan Yesus dipakai untuk memberikan kesaksian palsu. Padahal Tuhan Yesus itu ngomongnya bukan aku dapat merubuhkan bait Allah, bukan. Dia ngomongnya itu rombaklah bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Loh beda loh perkataannya. Dan yang Tuhan Yesus maksud itu adalah dirinya sendiri. Perkataan yang palsu akhirnya membuat Tuhan Yesus pun dijatuhi hukuman mati sesuai dengan harapan orang-orang yang jahat itu. Jemaat sekalian, saksi yang baik itu seharusnya mengatakan sesuatu yang benar, yang sebenarnya, yang ia alami, yang ia dengar, yang dia lihat. Bukan menambah-nambahkan karangan-karangan bohong. Bukan juga dusta dan kepalsuan yang disampaikan sebagai kesaksian. Tetapi tadi Kak Ifung sudah mengatakan, kalau iya hendaklah kamu katakan iya. Kalau enggak katakan enggak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebenarnya terjemahan Alkitab ini lebih tegas. Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Firman Tuhan itu sangat tegas di dalam hal ini. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Kita tahu si jahat itu adalah bapa segala dusta. Dan ketika kita tidak mengatakan sesuai dengan kebenaran, maka kita adalah seorang saksi dusta. Bapak Ibu jemaat sekalian, kesaksian
yang sebenar-benarnya, yang tidak ditambah, yang tidak dikurangi dan tidak dibumbui oleh asumsi-asumsi diri kita dan kebohongan-kebohongan. Itu sangat penting. Mengendalikan lidah kita dari perkataan-perkataan yang jahat dan buruk tentang sesama, yang mengandung kebenaran, yang mengandung keadilan. Itulah yang seharusnya menjadi concern kita sebagai umat Tuhan. Yang palsu, yang jahat, buang. Yang benar dan adil seharusnya menjadi konsentrasi kita sebagai umat Tuhan. Saya kadang merasa heran, orang kalau di pengadilan, apalagi di zaman kita sekarang di Indonesia, itu setiap kali menjadi saksi harus diapain dulu? Disumpah di atas kitab suci. Gak main-main loh ya. Bukan bersumpah atas nama Pak Presiden, bukan bersumpah atas nama bangsa Indonesia, tetapi bersumpah di atas kitab suci di dalam nama Tuhan. Bayangkan, tetapi ternyata tidaklah demikian kenyataannya. Masih banyak orang yang berani bersaksi palsu sekalipun mereka telah berkata-kata bersumpah di atas kitab suci. Jemaat sekalian, inti dari sebuah sumpah soalnya bukan hanya sumpahnya saja. Bukan atas nama siapa dia bersumpah. Tetapi perkataan yang benar, integritas seorang saksi, itulah yang paling penting. Bukan kata-kata sumpahnya ya. Tetapi perkataan yang benar dan integritas diri dari saksi itulah yang paling utama. Yang jujur, yang memperkatakan kebenaran. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 6, 16-19 bisa ditampilkan slide-nya. Ada 6 atau dibilang ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ada mata sombong, ada lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah ini, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. 2 dari 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan kata Amsal, itu adalah terkait dengan perkataan dusta. Oleh karena itu kita tahu, Allah itu tidak menganggap ringan perkataan bohong kita. Perkataan bohong kita, kedustaan kita tidak lebih baik daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. Perkataan bohong kita tidak lebih ringan bobotnya dibandingkan dengan perzinahan orang lain atau mencurinya orang lain atau perkara-perkara yang lain yang 10 hukum itu sampaikan. Enggak lebih ringan, sekalipun ada begitu banyak orang yang melakukannya. Jemaat sekalian, mungkin di antara kita nanti atau saat ini tidak ada kesempatan untuk bersaksi di pengadilan secara resmi, secara legal. Tetapi di dalam keseharian bukankah kita ini sebenarnya juga saksi? Kita itu biasanya bisa menjadi saksi bagi sesama kita. Dan kebenaran itu perlu keluar dari mulut kita. Kalau enggak, kita bisa jatuh ke fitnah. Tahu fitnah ya? Fitnah. Demikian juga gosip. Ya, tahu gosip ya? Nah, 2 hal ini, fitnah dan gosip itu kan akrab dengan keseharian kita. 2 hal ini sama mengandung arti negatif. Kedua hal ini juga sama, bukan merupakan kebenaran. Dan keduanya pun sama-sama bermaksud buruk terhadap orang lain. Oleh karena itu, kalau perintah yang ke-9 ini kita sudah renungkan, kita tahu bahwa bagian ini adalah salah satu dari bagian Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka sudah seharusnya kita memperhatikan perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita janganlah merupakan dusta. Sebab dusta bukanlah perkataan atau perkara yang kecil. Mari kita juga mengingat bahwa kesaksian yang tidak benar itu akan berdampak buruk bagi orang lain. Tidak hanya membuat kita tidak bisa dipercaya, tetapi integritas kita sebagai orang percayalah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, itulah yang sedang
dipertaruhkan. Ketika kita dianggap sebagai umat yang kudus kepunyaan Allah, maka seharusnya lah kita ini hidup di dalam kekudusan termasuk soal perkataan kita. Marilah jemaat sekalian kita tidak melanggar perintah Tuhan yang ke-9 ini. Janganlah menjadi saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah ada dusta di dalam mulut. Tidak hanya di dalam mulut kita, di dalam hati dan pikiran kita pun janganlah ada dusta. Tetapi biarlah kebenaran, keadilan, dan yang sungguh-sungguh membuat integritas kita ini bisa dinyatakan sebagai orang percaya itulah yang kita kerjakan dan perkatakan di dalam keseharian kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian.